Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanuba Vidya Arifa, NIM 2023053035. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya, yaitu dodol sirsak yang saya beri nama Dolpina atau Dodol Pidia Enak. Alasan kenapa saya memilih dodol sirsak yang pertama, mengandung serat, vitamin C, karbohidrat, fosfor, dan kalium yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Yang kedua, makanan yang diminati dan populer di semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Yang ketiga, prospek bisnis yang sangat menjanjikan, apalagi di bidang pariwisata atau oleh-oleh. Jadi masyarakat bisa dengan mudah membeli dodol sirsak di pusat oleh-oleh. Yang keempat, proses pembuatan dan bahan baku yang terbilang mudah. Selanjutnya ada analisis SWOT. Strength. Yang pertama, dapat bertahan lama. Kedua, menggunakan pemanis dan pengawet alami. Yang ketiga, praktis, dikemas dalam bentuk yang simpel untuk dikonsumsi, fleksibel untuk diperjualbelikan ke segala pusat perdagangan, baik pasar tradisional, swalayan, dan berbagai pusat oleh-oleh. Yang keempat, bahan baku utama, murah, dan relatif mudah didapat. Selanjutnya ada weakness. Weakness yang pertama, jenis rasa produk yang ditawarkan kurang bervariatif. Yang kedua, jalur distribusi dan pemasarannya kurang optimal karena hanya dipasarkan di sekitar kota Tegal. Yang ketiga, pencatatan usaha masih dilakukan secara manual. Selanjutnya ada opportunities. Opportunities yang pertama yaitu banyaknya tempat wisata di Tegal dan sekitarnya. Kedua, tingginya minat masyarakat terhadap dodol. Yang ketiga, berkembangnya media sosial dan internet untuk promosi dan distribusi produk. Selanjutnya ada traits. Traits yang pertama yaitu saat proses produksi, kandungan flavonoid cenderung berkurang akibat pemanasan berlebih, sehingga efektivitas produk berkurang. Yang kedua, kesan dodol merupakan makanan kuno, perlu dihilangkan dengan strategi marketing yang baik. Yang ketiga, terdapatnya stigma bahwa dodol merupakan makanan manis yang harus dihindari oleh penderita penyakit diabetes, menyebabkan daya konsumsinya berkurang. Yang ketiga, varian rasa dodol pesaing yang lebih banyak, sehingga terlihat lebih menarik. Selanjutnya ada target market. Tujuan target pasar. Masyarakat, khususnya kalangan muda, diharapkan lebih mengenal dan mengetahui makanan tradisional, khususnya dodol sirsak yang sebagaimana sudah kita ketahui, dodol sirsak merupakan makanan khas tradisional asli Indonesia yang perlu dilestarikan dan diperkenalkan ke khalayak banyak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua ada besaran target pasar. Perencanaan pemasaran produk untuk 5 tahun pertama dilakukan di skala nasional, di mana produk yang akan dipasarkan di berbagai daerah yang ada di Indonesia, sehingga diharapkan banyak masyarakat Indonesia yang lebih mengenal produk ini. Setelah pemasaran nasional sudah mendapatkan hasil yang bagus dan melewati beberapa evaluasi, maka 5 tahun selanjutnya akan dilakukan peningkatan kapasitas terhadap produksi secara bertahap. Selanjutnya, apabila kapasitas produksi dinilai memadai untuk mencakup pasar internasional, maka produk akan dipasarkan di pasar internasional. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Dodol sirsak akan dipasarkan melalui online dan offline. Untuk via online, kita akan menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian ada official akun sosial media dan website resmi perusahaan. Sedangkan secara offline, kita akan memasarkan melalui toko dan outlet pribadi, kerjasama dengan toko pusat oleh-oleh, dan kerjasama dengan perkumpulan pedagang wisata. Kemudian ada daftar fasilitas yang akan digunakan dalam proses produksi dodol sirsak. Yang pertama ada mesin pengaduk dodol yang fungsinya mengaduk adonan dodol hingga matang. Yang kedua ada mesin pencampur atau mixer yang fungsinya mencampur bahan-bahan hingga membentuk adonan yang homogen. Yang ketiga ada nampan plastik untuk mencetak dan mendinginkan dodol sirsak yang sudah matang. Yang keempat ada generator untuk menyediakan listrik cadangan bagi proses produksi apabila suplai dari PLN terlambat. Yang kelima ada forklift untuk memindahkan bahan baku maupun produk jadi. Yang keenam ada pompa air untuk menyuplai kebutuhan air pabrik.
Selanjutnya ada RAB investasi fasilitas. Di sini ada nama produk, keterangan, umur ekonomis, harga, jumlah, dan total harganya. Yang pertama ada pengaduk dodol dengan umur ekonomis 10 tahun, harga per piece-nya 50 juta. Kita membutuhkan 3 piece pengaduk dodol, totalnya 150 juta. Untuk mixer, umur ekonomisnya 10 tahun dengan harga per piece-nya 8 juta rupiah. Kita membutuhkan 3 pieces mixer dengan total 24 juta rupiah. Yang ketiga ada nampan plastik, umur ekonomisnya 5 tahun, harga satuannya 10.000. Kita membutuhkan 100 piece nampan plastik dengan total 1 juta rupiah. Yang keempat ada generator yang umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Dengan harga 1 piece-nya 150 juta, membutuhkan 1 piece generator dengan total 150 juta. Yang kelima ada forklift. Dengan umur ekonomisnya 25 tahun, harga per piece-nya 70 juta rupiah, kita membutuhkan 1 piece forklift dengan total 70 juta rupiah. Yang kemudian ada pompa air, umur ekonomisnya 5 tahun, harga satuannya itu 7 juta, kita memerlukan 1 buah pompa air dengan total 7 juta rupiah. Jadi total investasi peralatan untuk membuat dodol sirsak ini sebesar 402 juta rupiah. Selanjutnya ada investasi fasilitas. Pertama ada tanah dengan harga 700 juta rupiah. Yang kedua izin mendirikan bangunan sebesar 15 juta rupiah. Yang ketiga biaya pembangunan 500 juta rupiah. Yang keempat peralatan produksi 402 juta rupiah. Jadi total RAB investasi fasilitas ini sebesar 1.617 juta rupiah. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.